Halo, saya Jamaluddin Prasoka akan melakukan proyek machine learning yang berbeda ini dan terkait. Paparan ini akan terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama dataset, eksperimen, lalu diakhiri dengan saran serta. Baiklah, kita mulai dengan latar belakang. Lembaga keuangan perlu memprediksi kebangkrutan perusahaan agar melakukan pinjaman yang tepat dan bahwa perusahaan meminjam uang dari aktivitas keuangan. Selain itu, lembaga keuangan dapat menghindari risiko lebih besar dan melakukan reputasi baik di mata masyarakat dan nasabah. Proyek ini mengambil dataset dari Kaggle. Dataset ini berisi 6.819 baris dan 96 kolom. Itu adalah isi dari dataset dan penjelasan. Yang selanjutnya dilakukan sebelum diproses, dilakukan pembersihan data, pengecekan duplikat, ditemukan nihil, pengecekan tipe data, ditemukan sudah sesuai, pengecekan data range, ditemukan normal. Tapi ketika kita melakukan pengecekan data tidak seimbang, maka ditemukan bahwa terdapat imbalance rasio yang cukup besar. Kemudian kita lanjutkan dengan data pre-processing, yaitu yang pertama-tama kita mengidentifikasi kolom kategorikal dan numerikal, lalu memisahkan data trend dan data set, lalu mengubah nama kolom Banksoft dengan nama Y, dan serta memisahkan input dan output. Yang selanjutnya, tahapan selanjutnya adalah eksperimen. Eksperimen ini menggunakan 3 model, yaitu KNN, Logistic Regression, dan Random Forest. Menggunakan metrik, accuracy, precision, atau sensitivity, response score, lalu yang terakhir adalah ROC curve dan ROC. Data yang digunakan dalam pemodelan ini mengalami ketidakseimbangan. Jumlah output positif asli jauh lebih sedikit dibandingkan dengan output negatif. Proses pemodelan terdiri dari 2 percobaan, yaitu dengan data yang tidak seimbang, percobaan 1, dan dengan data yang telah diimbangi menggunakan mote, yaitu percobaan 2. Data tes disiapkan menggunakan prosedur yang identik dengan yang digunakan untuk data train. Hal ini dilakukan dengan memanfaatkan fungsi yang telah disiapkan sebelumnya untuk mengoptimalkan penggunaan waktu. Dari hasil percobaan ditemukan untuk model KNN pada data trend didapat hasil akurasi 0,98, precision 1,0, result 0,08, dan response score sebesar 0,15. Untuk model KNN pada data test didapat hasil akurasi 0,96, precision 0,12, result 0,02, dan F1 score 0,03. Untuk model logistic regression pada data trend didapat hasil akurasi 0,73, precision 0,04, result 0,51, dan F1 score sebesar 0,08. Untuk model logistic regression pada data test didapat hasil akurasi sebesar 0,7, precision 0,05,
recall 0,47 dan F1 score 0,09. Untuk model random forest, pada data train didapat hasil akurasi 1,0, precision 1,0, recall 0,98, dan F1 score 0,99. Untuk model random forest pada data test didapat hasil akurasi 0,97, precision 0,44, recall 0,12, dan F1 score 0,19. Selanjutnya kita coba melakukan percobaan selanjutnya kita coba lakukan percobaan kedua setelah melakukan data augmentation dan fitting model dengan data resample yang menghasilkan evaluasi model sebagai berikut. Untuk model KNN pada data train didapat hasil 0, akurasi sebesar 0,97, precision 0,94, recall 1,0, dan F1 score 0,97. Untuk model KNN pada data test didapat hasil akurasi 0,87, precision 0,1, recall 0,35, dan F1 score 0,5. Untuk model logistic regression pada data train didapat hasil akurasi 0,6, precision 0,64, recall 0,46, dan F1 score 0,54. Kemudian untuk model logistic regression pada data test didapat hasil akurasi 0,72, precision 0,06, recall 0,5, dan F1 score 0,1. Untuk model random forest pada data train didapat hasil akurasi, precision, recall, dan F1 score sama-sama 1,0, sedangkan untuk data test didapat hasil akurasi 0,96, precision 0,32, recall 0,32, dan F1 score 0,32. Akhirnya eksperimen ini adalah berupa model terpilih yaitu logistic regression, dan setelah dimodelkan dengan data asli maka didapatkan recall sebesar 0,5. Kesimpulannya adalah prediksi kebangkrutan memiliki konsekuensi finansial atau hukum yang sangat besar, misalnya dalam pengambilan keputusan investasi atau pemberian pinjaman. Maka harus meminimalkan false negatif, yaitu mengidentifikasi perusahaan yang sebenarnya bangkrut sebagai tidak bangkrut. Dalam hal ini, recall menjadi metrik yang paling penting, sehingga logistic regression sampel menjadi model terpilih. Dari pemodelan yang dilakukan, tidak ada model yang melebihi baseline akurasi, yaitu 96% di data test. Namun, model tetap dapat digunakan karena mendapatkan hasil recall yang cukup baik, yaitu 50%, sehingga dapat meminimalkan 50% kesalahan prediksi perusahaan yang sebenarnya bangkrut sebagai penggunaan Snowbank untuk menyimbangkan data train terbukti menaikkan nilai recall pada model KNN, logistic regression, dan random forest. Setelah pemberian model logistic regression memiliki performa yang baik dengan data trainnya. Selanjutnya, saran untuk pekerjaan penelitian lanjutan adalah menggunakan model lain yang memiliki performa lebih baik dibandingkan KNN, logistic regression, dan random forest, sehingga hasil recall bisa mendapat nilai yang lebih besar. Selain itu, dapat juga digabungkan metrik lain untuk hasil yang lebih kompleks. Baiklah, berikut adalah referensi yang digunakan pada berbagai. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah.